Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut masih dengan tema teks pidato persuasif bagian kedua. Hari ini kita belajar kompetensi dasar 4.2, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kita ingat kembali pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Metode pidato. Ya, ini metode pidato secara umum ya. Yang pertama adalah naskah. Pidato dengan metode ini, orator hanya membacakan naskah yang sudah dibuat atau dipersiapkan. Yang kedua, metode impromptu. Metode berpidato yang digunakan secara langsung tanpa persiapan. Kemudian yang ketiga adalah metode memoriter. Metode berpidato dengan cara menghafalkannya terlebih dahulu. Yang keempat adalah metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan menyiapkan garis besar atau pokok pikiran yang hendak disampaikan, terkadang menggunakan catatan kecil untuk membantu. Ada 4 metode pidato yang sering digunakan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipelajari untuk mempersiapkan pidato. Yang pertama adalah mempelajari topik. Maksudnya kita topiknya apa, temanya apa. Jadi kita jangan hadir di suatu pertemuan mengenai lingkungan, tentunya pidato ya tentang lingkungan. Tentang budaya ya kita pidato tentang budaya. Yang kedua, memahami tujuan. Nah, kita berpidato tujuannya apa. Jadi kita misalkan berbicara tentang lingkungan, ya tujuannya misalkan melestarikan lingkungan. Yang ketiga adalah memahami audiens atau pendengar. Maksudnya kalau kita berpidato tentu ada pendengarnya. Nah, kita lihat yang mendengarkan itu siapa, anak-anak atau orang dewasa. Ini nanti hubungannya dengan penggunaan bahasa. Kalau pidato pendengarnya anak-anak, berarti kita menggunakan bahasa yang mudah diterima anak-anak. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi gitu. Nah, kemudian kita belajar cara mempersuasi atau mempengaruhi orang lain. Mempersuasi bisa menggunakan yang pertama itu etika, atau lebih menekankan pada penggunaan pendekatan etika. Yang kedua, menggunakan emosi, ya berusaha mengubah perasaan audiens atau pendengar pidato nanti. Kemudian yang ketiga, menggunakan logika, berarti menekankan pada sesuatu yang masuk akal atau diterima logika. Ini contoh realnya kalimat yang digunakan yang menggunakan etika. Misalkan ada kalimat seperti ini, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Jadi kalimat yang digunakan lebih menekankan adanya etika.
Contoh yang kedua itu yang menggunakan emosi, jadi melibatkan perasaan. Contoh kalimatnya seperti ini. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, itu contoh kalimat yang melibatkan emosi. Kemudian kalimat yang menggunakan logika atau kelogisan atau yang masuk akal. Contoh kalimatnya berikut ini. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, dari kata awal kan sudah ada kalimat awal itu ya. Coba pikirkan. Kalau kita berpikir tentunya dengan menggunakan logika, ya. Kemudian cara membuat pidato. Yang pertama itu pembukaan. Ya, pembukaan memudahkan ada salam pembuka. Salam pembuka bisa Assalamualaikum dan sejenisnya ya. Kemudian merebut perhatian. Gunakanlah pernyataan yang dramatis yang dapat menggiring perhatian. Bisa juga menggunakan bantuan visual. Namanya kita merebut perhatian, kalau anak muda katakan cari perhatian, maka gunakanlah kata-kata yang dramatis yang membuat orang tertarik ya. Kemudian hubungan dengan audiens atau pendengar. Tonjolkan kesamaan dan empati kepada pendengar. Ya, kita di tengah-tengah pendengar, misalkan pendengarnya itu hobi dengan budaya, senang dengan budaya, berarti kita tonjolkan kesamaan kita tonjolkan sesuatu budaya yang kita sukai, agar ada semacam, kalau orang mudah katakan sebagai chemistry, keterikatan. Kemudian kelayakan. Tunjukkan kelayakan diri untuk berbicara sebagai profesional atau pakar di bidangnya dengan menunjukkan data pendukung. Ya, kita harus bersifat profesional. Kalau orang profesional kan tentu akan lebih meyakinkan, gitu kan. Kemudian tujuan berisi harapan mengenai apa yang disampaikan. Ini tergantung temanya apa. Kalau bertema lingkungan, berarti kita tujuannya apa, misalkan untuk menjaga lingkungan misalkan. Kemudian peta jalan, atau kita harus menyampaikan pokok pikiran pidato. Kita mau ngomong apa sih sebenarnya gitu. Yang kedua adalah bagian isi. Isi pidato berisi pokok atau inti yang hendak disampaikan secara runtut, logis, menggunakan argumen yang disertai data pendukung. Ya, kita kalau berpidato harus runtut, berurutan, tidak lompat-lompat. Logis berarti ya kita mengedepankan logika berpikir sehat. Kemudian ada argumen atau pendapat yang kita sampaikan itu tidak asal-asalan, harus disertai data pendukung. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Tutuplah pidato dengan cara mengesankan dan menarik. Bagaimana caranya? Kita gunakan kata-kata yang wow, istilah. Bisa juga kita menggunakan sebuah pantun atau puisi biar ada kesan yang menarik. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai bagaimana kita membuat pidato baik secara lisan maupun tertulis. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.